Luar biasa. Bravo, Pak Prabowo. Kebangkitan Papua Indonesia yang bikin iri tetangganya sendiri. Papua Nugini tergiur gabung Indonesia bikin Australia meradang. Di sebuah sudut sunyi di Pasifik Selatan, ada cerita yang lagi panas-panasnya, tapi nggak banyak disadari dunia. Sebuah kebangkitan diam-diam lagi berlangsung di tanah Papua, wilayah paling timur Indonesia, yang dulu sering banget diidentikan dengan konflik keterbelakangan dan keterisolasian. Tapi sekarang Papua mulai ngasih kejutan. Kejutan yang bikin tetangganya sendiri, Papua Nugini yang merdeka sejak tahun 1975 melongok. Mereka bingung antara kagum, kaget, sekaligus deg-degan. Ini bukan cuma drama lokal, bro. Ini udah masuk ranah geopolitik internasional yang bikin Canberra ibu kota Australia, Port Moresby, ibu kota Papua Nugini. Sampai Washington harus mikir ulang strategi. Papua Indonesia lagi pelan, tapi pasti naik kelas. Sementara di sisi lain, Papua Nugini justru stuck kayak kaset rusak. Padahal mereka hidup di pulau yang sama, cuman beda pengelolaan. Yang satu dikelola sama Indonesia dengan skema otonomi khusus. Yang satunya jadi negara sendiri, tapi masih ketergantungan sama Australia. 2 dekade terakhir perbedaan nasibnya makin kentara. Papua, Indonesia dibanjiri perhatian dari pemerintah pusat. Jalan Trans Papua dibangun buat ngubungin daerah-daerah terpencil. Kawasan ekonomi khusus dibuka di Sorong dan Merauke. Digitalisasi lewat program Starlink sampai rumah sakit dan sekolah berbasis adat pun digarap. Saya bikin wiswin habis berubah total. Anak-anak muda Papua sekarang hidup di lingkungan yang jauh lebih melek teknologi, punya akses lebih luas, dan mulai ngerasa jadi bagian dari Indonesia yang utuh. Bukan lagi sekadar daerah yang perlu dibantu, tapi motor pertumbuhan baru buat kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Papua Nugini lagi pusing 7 keliling. Kemiskinan masih jadi makanan sehari-hari buat lebih dari sepertiga penduduknya. Infrastruktur cuma fokus di Port Moresby dan Leh. Selebihnya gelap gulita. Akses air bersih, listrik, bahkan sekolah dasar masih jadi barang mewah. Masalahnya makin parah karena korupsi merajalela, pemerintahan lemah, dan ketergantungan sama bantuan luar, terutama dari Australia dan juga Tiongkok. Politiknya nggak stabil. Etnis-etnis di dalam negeri yang berseteru dan rakyat mulai frustasi. Makanya jangan heran kalau banyak warga Papua Nugini sekarang mulai lirik-lirik ke arah barat ke tetangga dekat mereka Papua Indonesia. Mereka heran kok bisa ya, saudara kita yang satu darah dan satu budaya, sekarang hidupnya jauh lebih oke? Awal tahun 2025 sebuah forum adat lintas batas diadakan di Vanimo, wilayah barat Papua Nugini. Delegasi dari Sandaun, Provinsi Papua Nugini kumpul bareng tokoh adat dan pemuda dari Papua Indonesia. Dan tahu nggak apa yang bikin heboh? Bukan cuma bahas budaya dan silaturahmi, tapi beberapa tokoh adat dan pemuda Papua Nugini secara terbuka ngomongin ide yang mengejutkan. Mereka pengen belajar dari sistem otonomi Indonesia. Bahkan ada yang usul soal Konfederasi Melanesia, bentuk keterikatan politik dan budaya dengan Indonesia. Buat Papua Nugini yang udah lama jalan sendiri, ini kayak petir di siang bolong. Media lokal langsung heboh, internasional pun ikut ngeliput. Bahkan kolumnis dari The Sydney Morning Herald bilang, sebuah ledakan geopolitik sedang tumbuh di ujung utara Australia. Fakta dan data mendukung semua narasi ini. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Papua Indonesia tembus 5% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bandingin sama Papua Nugini yang cuma mentok di 2%, investasi asing mulai ramai masuk ke sektor logistik dan pertambangan hijau. Pemerintah Indonesia ngucurin lebih dari 10 triliun rupiah buat bangun rumah sakit regional, bandara perintis, dan jaringan serat optik. Ini bukan wacana, ini kerja nyata. Sementara di Papua Nugini, pemerintahnya sampai harus ngutang ke Australia dan Cina, cuma buat bayar gaji pegawai negeri. Menurut data dari IMF, Dana Moneter Internasional, posisi fiskal mereka udah kritis. Pertanyaan yang mulai muncul. Di tengah semua dinamika ini, satu pertanyaan besar muncul dari rakyat Papua Nugini. Apakah kami bakal lebih sejahtera kalau jadi bagian dari Indonesia? Ini bukan pertanyaan remeh, bro. Ini mengguncang sendi lama politik Pasifik. Australia mulai deg-degan, Amerika pun pasang radar. Kalau Papua Nugini sampai ngikut model otonomi Papua Indonesia, peta geopolitik Pasifik bisa berubah drastis. Papua Nugini sekarang masih duduk manis di peringkat 144 dunia dalam Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Sementara itu, Papua yang bagian dari Indonesia udah ngebut masuk 100 besar kawasan Asia Pasifik dalam urusan infrastruktur daerah terpencil. Gila nggak tuh?
Bedanya jauh banget kayak bumi dan langit. Tapi cerita ini bukan cuma soal angka atau ekonomi doang. Di balik statistik itu ada drama geopolitik yang makin panas. Indonesia sekarang udah nggak cuma sibuk urusin diri sendiri. Kita makin aktif nunjukin taring di kawasan Pasifik. Contohnya nih, dulu keanggotaan Indonesia di Melanesian Spearhead Group, MS, jadi kontroversi. Tapi sekarang justru makin dianggap strategis. Negara-negara kayak Kepulauan Solomon, Fiji, bahkan Vanuatu udah mulai mikir ulang hubungan mereka sama Indonesia. Dulu mungkin ragu, sekarang malah mulai melirik. Di waktu yang sama, Indonesia juga makin akrab sama dua kekuatan dunia, Rusia dan Tiongkok. Di kawasan Indo-Pasifik kita nggak main-main. Dari bantuan alat kesehatan, kerjasama pertahanan sampai kunjungan budaya, semuanya dijalankan buat bangun jaringan pengaruh yang stabil. Sementara itu, Australia yang selama ini jadi kakak pelindung Papua Nugini malah mulai keteteran. Ken was-was, takut kalau Papua Nugini kebanyakan ngopi bareng Indonesia, is tracking mereka di World Pacific Barat. Besides, nah, buat Indonesia sendiri, ini situasi yang seru, tapi juga berisiko. Di satu sisi, kalau kita bisa bangun hubungan lebih dekat sama Papua Nugini, ini bakal kasih akses ke pasar baru, tambah pengaruh, dan bisa bikin Indonesia jadi pemimpin Melanesia. Mantap kan? Tapi jangan senang dulu bro. Ini juga bisa jadi bumerang. Bisa-bisa Indonesia dituduh ekspansionis, apalagi kalau kita terlihat kayak maksa. Belum lagi urusan logistik, politik, dan Gestatsflight Schromo-Mikaat-Sybikat. Ribet juga. Makanya strategi Indonesia harus pintar dan elegan. Enggak usah maksa integrasi atau penyatuan, tapi tawarin konsep kemitraan strategis. Misalnya, bikin zona pertumbuhan ekonomi lintas batas. Jadi semua pihak untung tanpa harus ganggu kedaulatan. Kalau Papua Nugini tertarik gabung dalam skema kayak gitu, biarin itu datang dari kehendak rakyat mereka sendiri, bukan tekanan atau permainan geopolitik semata. Respect dong. Yang bikin momen ini makin spesial. Dunia sekarang lagi ngelihat hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya di Pasifik. Untuk pertama kalinya, Indonesia bukan cuma dianggap sebagai penjaga stabilitas internal, tapi juga role model buat negara tetangga. Gokil banget. Ini momen langka bro. Kalau dikelola dengan hati-hati, ini bisa jadi titik balik kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan sipil, ekonomi, dan budaya di Pasifik. Tapi hati-hati juga kalau salah langkah, bisa bikin negara-negara besar yang merasa terancam langsung gerak. Sekarang pertanyaannya, udah bukan sekedar apakah Papua Nugini mau gabung, tapi udah naik level. Jadi, apakah Indonesia siap jadi pemimpin kawasan yang dewasa, bijak, dan visioner? Ini bukan soal seberapa canggih infrastruktur kita, atau sekuat apa diplomasi kita. Tapi lebih ke soal kedewasaan politik, kepekaan budaya, dan komitmen pada keadilan regional. Kalau Indonesia bisa jawab tantangan ini dengan cerdas, inklusif, dan orientasi jangka panjang, kita bisa bentuk wajah baru Asia Pasifik. Bukan lagi arena pertarungan kekuatan besar, tapi panggung kerjasama yang dipimpin oleh negara berkembang, kayak kita. Dulu orang mikir ini cuma mimpi, tapi sekarang udah mulai kelihatan nyata. Negara kecil di selatan Pasifik mulai ngelirik ke utara, dan negara besar di Khatulistiwa Indonesia mulai dilihat dengan rasa hormat, bukan curiga lagi. Dunia berubah bro. Garis batas udah nggak sekuat dulu. Yang penting sekarang adalah siapa yang bisa kasih harapan masa depan yang lebih baik. Masa depan Asia Pasifik itu enggak cuma ditulis di Canberra atau Washington, tapi juga di Jayapura, Timika, Tether. Ini waktunya Indonesia nunjukin jati dirinya bukan sebagai pengikut status quo, tapi sebagai pencipta tatanan baru yang adil, inklusif, dan pro-kemanusiaan. Papua Indonesia lagi nunjukin ke dunia bahwa mereka bukan lagi sekadar tanah penuh konflik. Mereka bangkit diam-diam tapi mantap, dan kebangkitan ini mulai menginspirasi bahkan mengguncang tetangganya sendiri. Dunia mungkin belum sadar sepenuhnya, tapi di ujung timur Indonesia, sebuah babak baru sedang ditulis. Bukan dengan senjata atau konflik, tapi dengan pembangunan, edukasi, dan kebijakan yang makin pro-rakyat. Kalau tetangganya sampai tergoda buat gabung, siapa yang bisa nyalahin? Karena realitanya Papua sekarang udah bukan Papua yang dulu. Jangan cuma jadi penonton sejarah ini, saatnya kita jadi penulis sejarah dari tanah Papua, untuk dunia.